dalam sebuah film tuh ada penggunaan psikologi warna. Jadi warna tuh bisa mewakili perasaan dan emosi. Yo, what's up Communite, back again with me Ashley Jusop, Communite 2022 di Dialog Komunikasi segmen Selasar. Aku bakal nemenin Communite selama beberapa menit ke depan nih. Apa kabar Communite? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi kuliah, udah pada dapat tugas belum? Kalau aku udah dapat tugas banyak nih teman-teman. Nah, di episode kali ini kita mengangkat judul Identity and Self-Discovery Through Movies. Karena aku dengar kita bisa loh menemukan dan juga mengembangkan jati diri kita melalui tontonan yang kita saksikan sehari-hari, contohnya film. Nah, kita mengangkat tema ini karena berhubungan dengan mata kuliah yang diajarkan di ilmu komunikasi, yaitu studi film dan juga psikologi komunikasi. Jadi, menurut aku topik ini seru banget untuk dibahas karena bakal relate banget nih sama Communite. Tapi hari ini aku gak sendirian loh, aku ditemenin sama narasumber yang kebetulan familiar banget dengan topik ini. Narasumber kita kali ini merupakan seorang penulis dan juga berpengalaman di bidang film. Langsung aja kita panggil kali ya, Kak Nadif Firdausi, Communite 2021. Halo Kak Nadif, apa kabar? baik banget, alhamdulillah. Aku panggilnya Kak Nadif aja nih. Boleh. Kak Nadif, gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kesibukan sebagai mahasiswa ya udah mulai kuliah ya, nih minggu pertama. Terus aku juga ikut UKM salah satu di UB itu perfilman. Ya mungkin selain itu sebagai penulis aku juga masih ada project yang dikerjain gitu sih. Jadi lagi ada beberapa project nih Kak? Iya. Project film juga ada? Belum. Lebih ke nulis sih berarti? Iya, nulis. Oke, gimana nih Kak perasaannya diundang ke Dialog Komunikasi? Seneng banget ya bisa nanti sharing sama Communite nih. Ya, oke, aku udah ngeliat profil kakak nih. Dari backgroundnya Kak Nadif sebagai writer dan movie enthusiast, aku pengen nanya deh Kak, bener gak sih kakak suka bikin film atau juga nge-review film? Oke, aku sebenarnya lebih ke suka nonton film, tapi aku juga nge-review lumayan suka. Tapi lebih banyak tulis-menulisnya juga sih. Berarti kalau di film kakak lebih ke jadi scriptwriter? Seringnya skrip. Tapi pernah jadi director gitu-gitu juga? Belum pernah jadi pemain juga pernah. Oke. Kak Nadif nih kalau nonton film yang kakak review juga nih, pernah nggak nemu ada film yang ada nilai self discovery-nya? Ada. Ada banyak? Banyak. Kalau menurut kakak sendiri, identity and self discovery itu apa sih? Oke, identity tuh menurut aku tuh kayak apa ya? Sebuah keunikan atau ciri khas yang itu tuh menjadi pengenal buat orang lain gitu. Jadi hal itu tuh melekat pada diri kita dan orang lain tuh dengan mudah di benaknya mengetahui, oh dia tuh seperti ini gitu. Kalau self discovery lebih ke fase dimana orang tuh lagi berkembang, mencari jati diri, kayak mau jadi orang seperti apa, seperti siapa dan bagaimana. Oke, jadi menurut kakak tuh identity berarti gimana kalau orang ngeliat nih orang tuh, oh ini dia A gitu ya, kayak langsung keinget dia gitu. Aku mau nanya nih Kak, kalau menurut kakak gimana sih karakter dari sebuah film tuh dapat merefleksikan bagaimana seseorang menemukan jati dirinya dalam kehidupan nyata? Oke, jadi menurut aku tuh karakter film itu bisa merefleksikan jati diri ya dalam kehidupan nyata, karena di karakter film kan mewakili suatu perasaan, mewakili emosi yang bisa disampaikan ke penonton gitu ya. Jadi dari situ tuh bisa ditarik kesimpulan gitu, dimana sih orang tuh bisa nemuin jati diri dari sebuah karakter film. Jadi kakak tadi bilang karakter di film tuh bisa merefleksikan jati diri karena di dalam karakter film itu ada mewakili suatu perasaan atau emosi yang disampaikan ke penonton gitu ya. Nah, selama kakak nulis nih sebuah naskah film, itu ada gak sih konsep yang diambil dari psikologi komunikasi atau filosofis tertentu yang pernah dipelajari selama perkuliahan? Dan gimana konsep tersebut dapat terhubung dengan kehidupan kakak sebagai writer dan juga filmmaker? Oke, kalau dari aku sendiri tuh terkait penulisan naskah film ya, kalau konsep penulisan mungkin dari yang didapat selama kuliah, mungkin di studi film tuh kita kan juga diajari script writing juga, mungkin dari situ konsep penulisan film yang baik tuh gimana. Terus kalau secara general tuh dalam sebuah film tuh ada penggunaan psikologi warna. Jadi warna tuh bisa mewakili perasaan dan emosi. Kayak sebuah film tuh bisa identik dengan tone warna yang dominan. Misal kayak film peperangan itu kan identik dengan warna merah-merah ya, karena ada pertumpahan darah, terus ada amarah, kekerasan,
dan lain-lain gitu sih. Jadi warna tuh bisa membawa penonton seolah-olah masuk ke filmnya, relate. Berarti itu nanti di color grading gitu kah atau? Ya itu bisa di color grading, tapi juga bisa di set waktu produksi. Misal kalau kamu pernah nonton film tuh identik, kok ini filmnya dominan warna pink gitu. Iya pernah. Ya mungkin dari warna itu juga ada pesan yang mau disampaikan. Oh gitu, keren gak? Menarik Kak. Kalau menurut kakak nih gimana cara seorang filmmaker membuat penonton tuh bisa relate dengan karakter yang mengalami pengembangan diri? Menurut aku penonton bisa relate dengan karakter yang lagi mengembangkan diri karena antara penonton dan karakter itu kebetulan pada perasaan yang sama, mungkin lagi merasakan hal yang sama sehingga tuh bisa relate gitu, jadi mewakili dia, kayak bisa terilhami dari karakter itu. Oke, berarti kakak pernah nggak nih nonton film terus kayak, oh aku relate banget nih sama karakter ini gitu? Pernah. Terus kakak juga pernah nggak kayak aku pengen nih bikin film ini karena aku lagi ngerasain saya sedih atau senang atau apa? Aku pernahnya itu ya nonton film terus tiba-tiba aku pengen nulis yang kurang lebih perjalanannya kayak gini ya, kayak tercerahkan, terinspirasi. Oke. Kalau kakak nih ada nggak film yang menggambarkan perjalanan menemukan jati diri gitu, terus yang kayak kakak terinspirasi dari film itu atau mungkin buku kan, mungkin karena kakak writer juga gitu kan? Oke, kalau aku film yang jadi inspirasi aku tuh film Rudy Habibie, itu tentang masa mudanya Pak Habibie ya. Jadi aku terinspirasi dari situ tuh karena di situ tokoh Habibie itu sedang mencari jati diri di masa mudanya. Dia itu ingin jadi orang yang seperti apa gitu, dengan semangat dan karakternya untuk menjadi orang yang berguna untuk sekitarnya gitu. Mungkin kalau film lain Imperfect kali ya, tahu ya? Oh iya, tahu. Iya, mungkin kita ingin menjadi orang lain tuh nggak harus merubah diri kita gitu. Iya, seperti perkataan orang gitu. Jadi kita harus pede dengan apa yang kita punya. Kalau aku juga ada nih Kak, film yang menginspirasi aku dari kecil. Kakak tahu Karate Kid? Tahu. Nih Communite juga pada tahu gak Karate Kid? Itu pesan aku dapet, pokoknya jangan berhenti dan jangan menyerah gitu kan untuk mencapai cita-cita. Pokoknya kita harus terus mengembangkan diri kita gitu. Kalau Communite ada juga gak nih film yang menginspirasi kalian? Boleh langsung komen aja di Instagram channel11.com ya. Terus Kak Nadif ada lagi gak film lain gitu atau dari buku? Aku biasanya buku romance agama sih. Romance agama? Kayak Bulan Terbelah, Oh. Langit Amerika gitu. Pernah denger gak? Pernah denger tapi gak tahu. 99 Cahaya di Langit Eropa. Oke, jadi kita udah gak kerasa nih udah nyampe di penghujung episode ini. Terakhir nih Kak, boleh dong kasih closing statement untuk Communite yang masih bingung mencari jati diri? Oke, buat Communite nih yang masih bingung mencari jati diri, mungkin pesan aku buat kalian harus yakin dengan apa yang ingin kalian putuskan. Kalian ingin bergerak kemana, kalian ingin mewujudkan apa, menjadi orang yang seperti apa. Kalian harus yakin, harus percaya, dan gak boleh takut ya, yang jelas, karena kita melangkah, kalau kita gak berani juga tidak akan melangkah gitu. Keren banget nih dari Kak Nadif. Aku setuju banget nih sama Kak Nadif. Tapi kita juga bisa mencari jati diri kita tuh melalui hal yang sederhana aja juga ya, yaitu menonton film salah satunya. Terus kita juga tetap bakal harus melangkah dan harus berani ya Kak, sesuai yang tadi Kak Nadif bilang. Oke, terima kasih banyak ya Kak udah nyempetin hadir di Dialog Komunikasi dan juga sharing insight baru nih buat Communite. Kalau dari aku buat Communite yang masih bingung mencari jati diri kalian, mungkin kalian bisa ikutin tadi kata Kak Nadif dan juga bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, itu salah satunya nonton film gitu ya. Aku Ashley Jusop pamit undur diri dari Ruang Dengar Dialog Komunikasi. Stay tune buat next episode Dialog Komunikasi. Dengar-dengar katanya mau ada segmen baru nih. Jadi jangan lupa follow Instagram channel11.com dan juga Spotify Dialog Komunikasi. See you Communite.